Haleluya, shalom. Bisa lebih semangat lagi dong ya harusnya, shalom. Shalom. Hari ini saya percaya ada kasih Tuhan yang menyertai kita sampai kita ada di sini hari ini, amin. Siapa yang percaya Tuhan hadir di sini bersama kita bisa lambaikan tangannya. Karena Tuhan hadir di sini bersama kita, untuk itu kita mau kasih yang terbaik, kita mau memuji Tuhan yang terbaik karena Tuhan baik buat kita. Kita udah lewati setahun ini 2020 dengan baik sampai kita akhirnya berhasil ada di sini 2021 ini, dan kita percaya kalau Tuhan udah sertai kita di tahun 2020, Tuhan juga akan sertai kita di tahun 2021. Amin. Amin. Mari kita berdoa, mari kita fokuskan hati kita. Tuhan, terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu, buat semua anugerah-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, kalau kami dapat berdiri di sini hari ini, Tuhan, itu semua bukan karena kuat gagah kami, itu semua karena kebaikan-Mu saja. Sebentar kami mau memuji dan meninggikan nama-Mu, biarlah nama-Mu ditinggikan dan melalui kami Tuhan Engkau disenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap memuji Tuhan, katakan bersama, amin. Mari teman-teman, bangkit berdiri bersama. Mari kita berdiri bersama. Kita menyambut Tuhan kita yang besar, Tuhan kita yang hebat. Buat kasih Tuhan gak pernah habis buat kita. Mari naikkan dengan sukacita. Rasakan kasih Allah tak berkesudahan.
boleh lambaikan tangannya. Haleluya, berikan Tuhan bagi Tuhan kita. Yes, woo. Ayo semua tepuk tangan di atas. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, perkasa samanya. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Tanganku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, perkasa selamanya. Mari sambil mengangkat tangan. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Amin. Kita mau lebih dahsyat memuji Tuhan. Yang siap katakan yes. Yang mau lebih dahsyat katakan amin. Amin. Mari kita sobat puji Dia. Woo.
kita untuk mengawali tahun 2021 ini. Kita percaya janji Tuhan akan memberkati kita, amin. Untuk itu sama-sama teman-teman, dua tangan di atas. Kita mau sama-sama nyatakan sama, siap ya? Semuanya dua tangan di atas, siap? Mari kita katakan, aku amin. Lebih tinggi. Aku diberkati, aku suara orang beriman pasti jauh lebih keras. Sekali lagi ya. Aku diberkati. Lebih keras. Amin. Untuk menyediakan aku, yes, aku dilimpahi karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup. Yes, lagu. Aku diberkati, aku dilimpahi karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Katakan bersama. Amin. Sekali lagi dengan iman katakan anugerahnya. Haleluya. 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 Kita percaya kita punya Allah yang sungguh ajaib. Amin. Yang percaya bisa beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Karena kita punya Allah yang sungguh ajaib, sungguh besar. Kalau Tuhan yang ajaib dan sungguh besar itu telah menyertai kita setahun ke belakang, Tuhan yang sama yang akan menyertai kita buat berjalan di tahun ke depan. Amin. Untuk itu teman-teman, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir buat apa yang akan terjadi nanti. Mungkin banyak hal orang bilang kayak 2021 nanti bakal lebih buruk, kita nggak usah dengerin itu. Kita cuma cukup memandang kita punya Tuhan yang hebat. Mau keadaan seburuk apapun, kalau Tuhan yang hebat bersama kita pasti kuat dan kita pasti berjalan. Amin. Untuk itu teman-teman, mari kita siapkan hati kita, mari kita fokuskan hati kita. Kita harus mengerti kalau kamu mau Tuhan ada di hidupmu, kamu harus mengizinkan Tuhan untuk hadir dan hidup di dalam hidup kita. Amin. Mari kita sejenak memikirkan lagi banyak hal yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Banyak yang sudah kita alami tapi Tuhan tetap menyertai. Itu semua kalau enggak karena Tuhan, kita enggak akan bisa. Mari kita undang Tuhan Yesus datang dalam hidup kita. Dan biar Tuhan Yesus menetap di sana. Dan hadirat Tuhan menyelimuti kita. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu.
menit ini mari kita sediakan waktu, kita mau menyembah Dia. Kita mau berterima kasih, kita mau bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Yesus. Kita angkat tangan kita mau bersyukur pada Dia. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku.
Sungguh kami sangat menjadi anak yang bersyukur ya Tuhan. Gimana kami gak bersyukur ya Tuhan. Selama tahun 2020 Engkau begitu nyata menolong kami. Engkau begitu nyata memberikan kami jawaban atas doa-doa kami. Engkau lindungi kami, Engkau lindungi keluarga kami dari COVID-19. Engkau bawa kami ke level yang baru. Bahkan kami di tahun 2001 ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan untuk kami bisa memasukinya Tuhan Yesus. Kami tahu di tahun 2021 ini pasti akan ada hal yang baru yang akan Kau berikan. Yang pasti Engkau akan nambahkan 1 tahun lagi pengalaman hidup kami berjalan dengan Engkau ya Tuhan. Yang sudah Engkau berikan di tahun 2020. Tahun ini kami akan nambah umur lagi ya Tuhan. Kami percaya akan ada mujizat yang baru. Akan ada pengalaman-pengalaman pribadi yang baru pada saat kami berjalan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. That's why kami anak-anak-Mu Tuhan yang hadir di tempat ini Tuhan, maupun yang menyaksikan di YouTube nanti Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sekarang kami rindu untuk mendengar firman-Mu Tuhan di awal tahun ini ya Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami sungguh butuh Engkau Tuhan. Kami manusia yang lemah. Kami adalah domba. Kami adalah binatang domba yang tidak adalah salah satu binatang yang paling lemah. Kami orang yang paling lemah ya Tuhan Yesus. Kami nggak tahu apa yang harus kami lakukan. Mungkin kami pintar, mungkin kami kaya, tapi sebetulnya kami nggak ada apa-apanya tanpa Engkau Tuhan Yesus. So, we need you God. Speak to us God. Speak to us. Dan kami rindu Tuhan Yesus. Malam ini kami mau komitmen untuk kami terus berharap kepada Engkau. Dan kami siap Tuhan Yesus mendengar firman. Dan di dalam nama-Mu Tuhan kami berucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus. Amin. 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 Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Thank you guys. Sekali lagi selamat tahun baru tahun 2020. Haleluya. Kita sudah masuk di tahun yang baru ini ya. Di tahun 2021 ya. Kita sudah melewatin tahun yang sangat mengagetkan seluruh dunia, nggak cuman kita semua, tapi seluruh dunia kaget dengan adanya pandemi. Bayangin semua bangsa, nggak cuman orang Indonesia, nggak cuman orang Semarang, nggak cuman Kabupaten Semarang Barat doang, nggak cuman orang Tawangmas doang, Semarang Tengah doang, nggak, tapi seluruh dunia ngalamin pandemi ini. Dan di tahun ini kita bersyukur, Dan tahun ini kita bersyukur ada hal yang baru ya, ada hal yang baru. Katanya tuh tahun 2021 ini ya itu the 21st years, jadi kita memasuki tahun 2021 di milenium ketiga ya, tahun dimana Valentine jatuh di tanggal yang sama dengan Imlek ya tahun ini ya, kita barengan. Jadi acara youth nanti bakal ada yang seru ya, tunggu aja tanggal bulan-bulan Februari ya. Gabung loh, tanggal yang sama. Dan yang menarik lagi tahun ini juga Idul Fitri bareng sama kenaikan Tuhan Yesus. Mungkin gak ngaruh kali ya, ya kapan lagi kita bisa merayakan bersama-sama dengan teman-teman yang Muslim ya. Kita merayakan kenaikan sama-sama, orang-orang Muslim juga merayakan Idul Fitri. Wow. Dan yang pasti tahun ini adalah di mana kita akan menerima vaksin katanya ya. Kita akan mendapatkan vaksin ya, puji Tuhan atas apa ya, kehebatan dan kecekatan pemerintah kita bangsa Indonesia. Katanya tanggal 14 ini kita sudah mulai mendistribusikan vaksin itu, dan katanya memang sudah sampai di Semarang dan siap untuk didistribusikan ke para
medis dulu ya, yang garda depan dulu. Ya ini memang tahun yang luar biasa yang kita lewati ya. Waduh ini seperti kita berjuang bersama-sama. Kita nggak sendirian. Seperti saya melihat seperti suatu bangsa Israel pada saat dia keluar dari tanah Mesir, di mana dia selama hidup di Mesir itu mereka hidup tenang-tenang, senang-senang gitu ya, nggak ada masalah apa-apa. Tiba-tiba mereka harus keluar dari tanah Mesir di mana mereka harus berada di padang pasir ya selama 40 tahun ya. Mereka selama 40 tahun kepanasan enggak juga sih, tapi mereka tidak mengalami kehidupan sama seperti pada saat mereka di kehidupan di Mesir. Sama mungkin seperti kita, mungkin kita tahun lalu kita sedang mengalami padang gurun COVID-19 ya. Kita mengalami padang gurun COVID-19 di mana semua ngalamin di mana kita harus jaga-jaga gitu ya. Kita berjaga-jaga sama seperti orang Israel pada saat itu. Mereka harus terus berharap, waduh ini jalan di tengah padang pasir nggak tahu dapat apa-apa. Kita juga seperti itu kan, kita pada saat ini waduh nggak tahu apa-apa, semua serba tidak pasti. Harga jadi naik turun gitu ya. Jumlah pesakit mau kemana kita nggak bisa, nggak ada yang pasti. Jadi tahun ini adalah seperti kita mendapatkan satu harapan yang baru, ya suatu harapan yang baru di mana wah ini dia nih, sama seperti bangsa Israel pada saat memasuki tanah perjanjian, ya pada saat itu si Yosua yang mendapatkan tugas untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Di mana mereka berpikir, wah ini bakal masuk di tanah perjanjian, yes, suatu yang berbeda nih. Ya, nah ini mari kita lihat sama-sama ayat ini, di mana ayat ini itu menceritakan bagaimana Tuhan memberikan perintah kepada Yosua untuk dia meneruskan tugasnya Musa. Yang memimpin bangsa Israel selama 40 hari di padang pasir. Demikian firman Tuhan, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Seorang pun, ini ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah pada saat itu mereka berpikir, bahkan Yosua berpikir, wah ini adalah sesuatu hal yang baru. Tapi pada saat ayat yang kelima, dia mendengar bahwa seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupku. Waduh, tahu nggak maksudnya ini? Artinya mereka akan terus berperang lagi. Mereka berpikir begitu masuk tanah perjanjian, hore, nggak ada perang, makan-makan, gemuk jadinya. Enggak, ternyata di situ Tuhan sudah kasih pesan. Engkau tidak akan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Waduh, berarti aku harus perang lagi nih. Dan demikian aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi pada saat begitu dia masuk ke tanah perjanjian, yang pertama adalah kota Yeriko yang temboknya yang dirobohin, ya mereka harus berperang. Dan mereka harus berperang ke kota-kota yang lain. Mereka tidak tinggal diam, mereka tidak santai-santai begitu masuk tanah perjanjian menguasai, oke, memang di sana tanahnya subur, memang mereka menikmati buah-buah yang ada di sana karena pada saat dikirim pengintai mereka mendapatkan semuanya. Wow. Begitu pula dengan tahun ini. Wow, kita dapat masuk yang baru, kita berbeda kehidupan kita dengan tahun 2020 karena kita takut. Pada saat kita mengalami pandemi yang pertama kali, bulan Maret itu, kita mau keluar aja takut. Tapi sekarang kita sudah bebas, sudah bukan bebas, sudah membiasakan diri kebiasaan untuk 3M. Menjaga jarak, membersihkan tangan, dan memakai masker. Kita sudah terbiasa, sudah jadi habit yang baru. Tapi bukan berarti kita setelah masuk di tahun ini kita menerima vaksin, kita berhenti 3M. Enggak ternyata.
Kita masih harus tetap berperang. Bahkan lebih daripada itu, yang menjadi masalah adalah bukan hanya bangsa Israel setelah merebut 12 kota dan semua suku Israel menempati masing-masing kota. Yang jadi tantangan bangsa Israel adalah mereka meninggalkan Tuhan. Jadi sebetulnya bukan yang masalah yang terbesar yang Tuhan takutkan adalah mereka meninggalkan Dia. Tanah perjanjian sudah didapat sama mereka. Tapi mereka tidak terlibat di dalam suatu komunitas yang intim dengan Tuhan. Itu parah. Pandemi boleh datang. Habis pandemi mau ngapain lagi kita nggak tahu. Tapi satu kunci, kita harus terlibat bersama dengan Tuhan, bersama dengan kerjaannya, bersama dengan firman-Nya. Kalau nggak begitu, kata janji Tuhan kepada Yosua ini nggak akan ada artinya. Bukan berarti pada saat kita nggak mendapatkan janji karena Allah meninggalkan kita atau Allah jahat. Enggak, masalahnya kita meninggalkan Allah. Bangsa Israel suku-sukunya itu meninggalkan Allah, makanya mereka hancur. Mereka hancur. Begitu pula dengan kehidupan kita. Kalau pada saat kita pandemi, masalah apa aja, masalah keluarga, masalah sekolah, masalah kuliah, masalah abis ini mau kerja di mana, masalah apa aja nanti akan bakal kita hadapin. Mungkin ada COVID yang baru, COVID 22, 23. Kita nggak ada yang tahu, tapi satu yang pasti, kita harus terlibat bersama dengan Tuhan, bersama dengan pekerjaannya Tuhan. Kalau nggak begitu, kita nggak bisa merasakan perlindungan Tuhan. Kita nggak bisa merasakan mujizat yang daripada Tuhan. Makanya tahun ini kata kuncinya adalah terlibat. Tahun ini kita declare bahwa kita mau terlibat bersama dengan Tuhan. Tahun lalu kita punya tema The Year of Initiative. Kita harus berinisiatif. Kita nggak pernah berpikir Maret itu bakal ngalamin adanya pandemi COVID-19. Dan memang kita harus benar-benar berinisiatif. Kalau kita tidak berinisiatif untuk datang ke Tuhan, kita untuk berinisiatif untuk datang ke ibadah. Ibadah itu tinggal di handphone pada saat itu. Tinggal di handphone. Dan kalau kita nggak mau berinisiatif untuk buka handphone dan nonton YouTube yang kita siarin, ya sudah, kalian hidupan kita nggak tahu kemana. Memang harus inisiatif dan memang bukan karena kita pengurus di sini puasa 40 hari dapetin enggak, tapi kami melihat belakangan ini Tuhan sedang bekerja apa. Dan tahun ini Tuhan kasih kami tema yang baru. Ini dia temanya. Sound. Oh. Hai. Aku aja ya. Tolong aku aja. Oke. Ya, the year of engage. Ya. Temanya adalah the year of engage. Kita harus terlibat bersama dengan Tuhan. Engage sama Tuhan. Engage sama perintahnya. Engage sama apa yang Dia mau. Engage bersama dengan orang tua kita. Engage sama apa yang menjadi passionnya kita. Kalau enggak begitu, janjinya Tuhan, kita mungkin enggak bisa dapetin. Kita butuh untuk engage. Kita butuh untuk terlibat bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Makanya malam ini kita akan belajar bagaimana kita harus engaging God. Kita harus belajar melibatkan kehidupan kita untuk bersama dengan Tuhan setiap hari, setiap saat. Amin. Nah, bagaimana caranya kita untuk bisa engage bersama dengan Tuhan, engaging God, terlibat, masuk di dalam rencana Tuhan lebih dalam. Kita harus bisa masuk
dengan panca indera kita. Saya berpikir pada saat itu, kenapa Tuhan kasih 5 panca indera ya? Pasti 5 panca indera yang Tuhan ciptakan dari setiap manusia ada maksudnya. Amin. Ya, panca inderanya ada apa? Penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan rasa. Ya, itu 5 panca indera yang Tuhan berikan. Katanya ada panca indera ke-6 gitu. Walah, itu ya bola ya. Tapi normal kita tahu bahwa Tuhan memberikan panca indera ada 5. Nah, malam ini kita akan belajar 5 panca indera ini untuk kita bisa engage bersama dengan Tuhan. Nah, yang pertama adalah indera penglihatan. Indera penglihatan. Ya. Mari kita baca sama-sama di Matius 6 ayat 22 ini. Kita baca sama-sama ayat 1. Siap ya. Indera penglihatan. 1, 2, 3. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Nah, ada terjemahan sederhana Indonesia ngomong lebih bagus ya. Terjemahan sederhana Indonesia ngomong begini. Matamu adalah jendela yang membiarkan terang masuk ke dalam tubuhmu. Matamu adalah jendela. Jadi matanya kita itu seperti kita membuka kepada apa yang akan kita masukkan ke dalam otak. Kita melihat mata itu untuk melihat kebenaran atau melihat kenyataan di dunia ini. Atau melihat mendengar apa yang omongan orang. Loh, kondisinya begini loh, bahaya loh. Atau kita melihat firman Tuhan. Nah, ini, pertanyaannya adalah gini. Apa yang kita lihat jika ada masalah? Tuhan atau kata orang? Nah, mari sama-sama mata kita tuh harus tertuju kepada Tuhan. Agar hati ini tidak dipenuhi oleh kegelapan. Sekali lagi, mata ini harus tertuju kepada Tuhan. Agar hati ini tidak dipenuhi kegelapan. Karena mata adalah pelita tubuh. Jadi pada saat kita membuka mata, kita melihat kepada Tuhan. Pada saat kita lagi ada masalah, yang kita lihat adalah firman Tuhan. Ini indera yang harus kita pakai untuk melibatkan diri kita kepada Tuhan. Arahkan matamu kepada Tuhan. Dari setiap masalah yang kita hadapi nanti ke depan, kita nggak tahu. Mungkin orang pada rebutan, ya amin-amin jangan sampai ya. Saya percaya bangsa Indonesia punya dan khususnya Semarang, kita bersyukur punya pemerintahan kota yang sangat adil, sangat fair dalam dia memberikan dan mendistribusikan obat-obatnya. Saya percaya itu, karena sudah terbukti beberapa tahun ini. Tapi mungkin masalah-masalah yang lain, mari kita arahkan mata hati kita kepada kebenaran Tuhan. Dan itu yang akan menyenangkan Tuhan. Amin. Indera yang kedua, mari kita lihat sama-sama. Indera yang kedua adalah setelah tadi kita melihat indera penglihatan, yang kedua adalah pendengaran. Ya, pendengaran. 1 Korintus 13 ayat 1 mengatakan begini, demikian. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sekalipun aku berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ya, gong, ada suara gongnya tapi seperti kosong. Ya, kalau kita tidak punya kasih, suaranya tuh bakal banter tapi isinya nggak ada. Ya, nah yang jadi pertanyaan adalah ini, saudara. Apakah kata-kataku hari ini terdengar menyenangkan buat Tuhan?
Apakah hari ini tuh aku mengucapkan kepada temanku dan Tuhan melihat, kok begitu ya anakku ya? Nah, mari sama-sama hari-hari ini kita gunakan kata-kata kita dengan baik. Supaya Allah mendengar, wow anakku, wow kamu luar biasa sekali. Mari kita sama-sama arahkan supaya Allah itu mendengar sesuatu yang baik dari kita. Yang paling gampang apa? Yang paling gampang adalah kita mengikuti firman Tuhan. Memang berat, memang berat. Saya tahu banget. Yang lain pada nyontek, sekelas pada nyontek, kamu berusaha untuk jadi hero, orang bilang jadi hero gitu ya. Gak mau nyontek. Berat memang. Tapi itu firman Tuhan ngajarin aku untuk jujur. Tapi apa yang saudara lakukan itu kedengaran indah di mata Tuhan. Di telinga Tuhan, sorry. Kedengaran indah di telinga Tuhan. Karena kita berusaha untuk mengikuti firman Tuhan. Apakah saya berbicara dengan kasih hari ini? Apakah saya mendengarkan suaranya supaya saya bisa ngikutin apa yang menjadi perintahnya? Ini indera pendengaran, indera yang kedua yang harus kita lakukan untuk ngadepin tahun 2021 ini. Yang ketiga adalah indera peraba, ya. Indera peraba. Selama pelayanannya Tuhan Yesus, selama pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi ini, sebetulnya sebagai Tuhan, dia sebetulnya pada saat dia melihat orang sakit, pada saat dia melihat orang kusta, dia nggak perlu datang, dia nggak perlu peluk, dia nggak perlu pegang, dia cuman bahkan even dia nggak perlu ngomong, orang itu sebenarnya sudah bisa sembuh. Ya, tapi kenapa dalam setiap mujizat yang dilakukan ada sentuhan kepada orang itu? Bahkan orang pendarahan yang belasan tahun harus ada sentuhan supaya dia bisa merasakan kuasa Tuhan. Ada penyakit kusta loh yang harus dijauhi sama orang-orang Israel karena dia adalah orang yang dikutuk katanya. Dipeluk. Kenapa pada saat Tuhan Yesus hadir di muka bumi ini, dia Tuhan, ngapain dia ngomong? Dia cuma mikir ya, dalam hatinya sembuh ya, sembuh udah. Tapi dia pengen nunjukin kepada kita bahwa dalam sebuah sentuhan itu bisa menyalurkan kasih Allah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah saya tersentuh dengan kebutuhan orang lain? Apakah pada saat saya melihat ada sebuah kebutuhan dari teman saya dan saya tergerak hatinya? Apakah pada saat saudara-saudara temanmu yang lagi butuh didoakan dan saya tergerak, tersentuh hatinya untuk doakan dia? Atau saya cuman biasa aja, flat aja, ya sudah, ya itu memang pengalaman dia memang harus jalanin. Apakah ada sentuhan yang seperti Tuhan Yesus berikan kepada orang-orang? Ayo, mari sama-sama kita berikan semua indera, panca indera ini kepada Tuhan. Dan sehingga Tuhan itu bisa ngerti, bisa menjadi satu bersama dengan kita. Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Itu yang maksudnya ayat itu. Ya. Mari kita sama-sama. Bagaimana bisa menunjukkan kasih Tuhan. Menjadi tangan kepada yang membutuhkan, miskin atau tidak berdaya. Inilah tugas kita sebagai orang yang memiliki indera peraba. Selanjutnya adalah indera
penciuman. Ya. Indera penciuman. Smell. Nah, ya. Ayatnya ini sejak di Kejadian 8 ayat 21 mengatakan demikian. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, ternyata Tuhan mencium. Tuhan mencium persembahan yang harum. Ya. Ada. Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Nah, yang dilakukan oleh Nuh ya pada saat ini ya, adalah dia membangun sebuah mezbah penyembahan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah penyembahan saya membawa efek yang sama kepada Tuhan? Apakah saudara datang ke tempat ini hanya cuma sekedar rutinitas kepada agama atau saudara mau menyembah Tuhan? Dan apakah itu bisa penyembahan saudara itu bisa membawa harum buat Tuhan? Men, ini bukan bicara soal Kingdom Fan Club penyembahannya oke, musiknya oke loh, pasti Tuhan akan menerimanya. No. Yang namanya penyembahan bersama dengan Tuhan itu hubungannya pribadi. Enggak barengan ya. Masuk ke surga itu enggak rombongan, guys. Masuk ke surga itu pribadi, hubungan pribadimu dengan Tuhan. Jadi ingat saudara. Jadi pada saat saudara masuk di dalam sebuah ibadah, saudara pada saat masuk di dalam sebuah mezbah doa, setiap hari kalau misalnya saudara berdoa, ini, apakah saudara sedang membangun penyembahan yang indah kepada Tuhan? Dan Tuhan mencium harum atas penyembahan kita. So, saudara datang ke sini, saya tadi melihat sih, dan saya bangga, saya senang kalau saudara datang ke sini enggak cuman sekedar rutinitas. Saya ngelihat kok dari belakang. Makanya saya tadi berusaha nggak duduk depan. Men, ada hati, ada kerinduan dari saudara untuk God, I need you. Amin. 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 Aku bisa ngelihat kok. Kalian rindu. Kalian sayang sama Tuhan kalian. Ayo. Ini modal. Ini benih yang Tuhan sudah tanam. Pada saat kita datang ke Tuhan, nyembah Tuhan. Datang ke Tuhan. Cari Tuhan. Tuhan, God, aku butuh Engkau Tuhan. Bukan karena yang menyembah itu adalah orang-orang yang di sini, enggak. Karena mereka penyanyi, karena mereka memainkan musik, karena bukan. Even mereka yang main musik di sini pun dalam mereka main gebukin begini, mereka harus menyembah juga loh. Lagi main-main begini, nyembah juga loh. Mereka di sini bisa harus berpikir dua. Kita di sana, kita yang duduk pas lagi nggak ada tugas, waktu kita, tenaga kita, kesempatan kita untuk nyembah Tuhan lebih banyak. Yuk, sama-sama cari Tuhan, melibatkan diri kita. Ke depan kita cari Tuhan. Jadi pada saat kita datang ke Kingdom Fan Club Youth Party di malam ini, Sabtu, setiap Sabtu, wah itu yang kita lakukan bersama-sama. Karena ini adalah sebuah ibadah korporat yang hari-harinya saudara-saudara sudah kumpulkan everyday penyembahan itu setiap hari kepada Tuhan. Jadi begitu pada saat kita kumpul, waduh pecah. Karena benar-benar sudah terbiasa di dalam setiap hari kita datang sama Tuhan, membawa penyembahan pada Allah kita yang hidup. Amin.
Terakhir, pesan Tuhan. Indera yang terakhir adalah indera perasa. Ya, katanya kalau orang sudah tidak ada rasa, bahaya ini ya. Katanya orang bilang, wah ini harus di PCR nih ya, harus di antigen. Waduh, karena kok gak merasa, waduh ya. Tadi juga gak mencium, waduh. Nah, dalam kita belajar untuk terlibat bersama dengan Tuhan, indera perasa itu penting. Karena Tuhan ngomong, Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Artinya kalau garam itu pasti ada rasanya. Ya. Yang namanya garam percuma kalau misalnya tidak ada rasanya. Dia bilang kalau tidak ada rasanya nggak akan beda sama pasir. Karena pada saat itu di Israel itu antara garam dan pasir itu hampir sama. Yang garam itu ada rasanya, yang nggak ada rasanya itu adalah pasir. Pasir diinjak-injak, tapi garam memberi rasa. Nah, jadi pertanyaan adalah, apakah kehidupan hari ini, kehidupan kita sehari ini menambah rasa kepada orang lain? Atau kamu datang ke komunitasmu dan gak ada rasa apa-apa? Mari kita menjadi garam bagi lingkungan kita. Gak usah jauh, mulai dari keluarga, mulai dari rumah. Ngapain? Bantuin mama kali. Biasanya gak pernah kan? Beda dong. Tiba-tiba orang tua kalian akan, kok nyuci? Itu rasa yang beda. Kalau biasa ya sudah dilewatin biasa. Tapi begitu melihat, kok dia beda? Itu adalah rasa yang berbeda. Hari ini kok aku pengen doain kamu ya. Itu rasa yang berbeda. Hari ini kok berbeda ya. Aku pengen sesuatu. Buat melakukan sesuatu buat kamu. Itu mari kita tingkatkan kehidupan, kebiasaan yang seperti itu. Nah, bagaimana cara saya akan menambah rasa dalam hidup saya hari ini? Dari mana saya akan mendapatkan nutrisi itu, cita rasa hidup ini, mulai hari ini? Cuma satu jawabannya. Dari Alkitab. Dan di situ adalah sumber rasa kerajaan Allah. Kita di dunia ini sudah terbiasa dengan kehidupan yang sangat normal sekali. Mari pada saat kita membaca dalam Alkitab, tiba-tiba kita bisa mendoakan orang. Tiba-tiba kita punya hati untuk datang ke dia dan kita ajak dia ngobrol. Mungkin dia punya masalah, kita nggak tahu. Tapi pada saat kita baca Alkitab, pada saat kita mendekatkan diri kepada firman Tuhan, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita kepada orang lain. Amin. Jadi 5 hal ini, untuk kita mau terlibat, untuk kita mau engage bersama dengan Tuhan, kita belajar panca indera, engage dari 5 hal ini. Mari kita nyanyikan sebuah lagu yang tadi yang terakhir. Ya. Dan kita berdiri sama-sama. Kita berdoa dulu yuk. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Kami gak sadar Tuhan, ternyata Engkau menciptakan panca indera ini, kelima panca indera ini, untuk kami belajar mengenal Engkau. Engkau memberikan semua panca indera ini
untuk kami bisa bertumbuh, untuk kami bisa berjalan menghadapi masalah-masalah kami ke depan. Karena dari situlah kami bisa masuk bersama-sama dengan Engkau, masuk di dalam rencana-Mu, terlibat di dalam kasih-Mu, sehingga Engkau berada di dalam kami dan kami berada di dalam Engkau. Dan kami mampu berjalan bersama dengan masalah-masalah kami. Kami bisa mengatasi masalah-masalah yang apa besar maupun kecil, kami akan mengatasi karena ada Engkau di dalam kami. Untuk itu Tuhan, kami sangat bersyukur kami bisa memasuki tahun 2021 ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ku bersyukur Bapa, ya Yesus. Ku bersyukur Tuhan. Buat apa? Buat kasih setia-Mu Yes, kasih di setia dalam hidup. yang sudah Dia letakkan di dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kita bersyukur. Ya Yesus. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku
kami mau ya Tuhan, di awal tahun ini ya Tuhan Yesus, kami mau akan tetap melekat kepada Engkau. Mungkin ada hal-hal baru yang akan kami terima dan itu menyenangkan kami Tuhan Yesus. Tapi kami tidak akan melepaskan Engkau Tuhan Yesus. Kami mau masuk di dalam rencana-Mu yang lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Untuk mengubah karakter kami, untuk mengubah dunia kami, untuk mengubah bangsa ini bahkan Tuhan. Pakai kami Tuhan, untuk kami bisa terlibat terus-terus. Untuk kami bisa engage dengan Engkau Tuhan Yesus. Dalam tahun ini kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan Yesus. Untuk kami melibatkan diri kami Tuhan Yesus. Kami gak mau cuma jadi sekedar jemaat saja. Kami akan melibatkan dalam setiap pelayanan-pelayanan yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kami akan memaksimalkan diri kami Tuhan Yesus. Untuk terlibat. Supaya kami bisa dekat terus dengan Engkau. Berharap terus dengan Engkau. Dan merasakan keajaiban-keajaiban daripadamu. Mujizat-mujizat yang daripadamu ya Tuhan Yesus. Itu kerinduan kami Tuhan Yesus. Dan kami akan terus Tuhan mencari terus Tuhan. Kami akan terus mencari untuk melibatkan diri kami, untuk engage dengan pelayanan, dengan ministry, dengan apapun yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Kami gak akan tinggal diam Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, masalah berikutnya bukan peperangan. Masalah berikutnya adalah ego. Kami melawan ego kami. Orang Israel mereka sudah menempatkan kota-kotanya. Mereka tidak mendapat serangan dari musuh-musuh yang baru, tapi mereka berperang dengan egonya, keserakahan mereka, hawa nafsu mereka. Kami mau Tuhan Yesus, tahun ini kami mau terlibat bersama dengan Engkau. Dan itu yang menjadi senjata kami untuk melawan ego kami, hawa nafsu kami, keserakahan kami. Kami mau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami semua ya Tuhan, untuk kami bisa mengerti akan firman-Mu di malam ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan ya Tuhan, biarlah persembahan ini yang kami berikan ini berasal dari hati kami. Bukan dari dorongan orang lain, tapi kami benar-benar memberikan persembahan ini. Karena persembahan ini adalah bentuk dari penyembahan kami juga Tuhan. Dan kami mau Tuhan Yesus, setiap penyembahan yang kami berikan, itu kami akan berikan yang terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Oke, pengumuman. Oke, sorry. Persembahan dulu. Ada sekali lagi ada dua bentuk persembahan kita. Yang pertama adalah lewat QRIS yang sudah ditampilkan di LED. Ya, saudara bisa scan, bisa transfer, memberikan persembahannya, mau lewat GoPay, OVO, ShopeePay bisa aja, ya silahkan. Atau saudara mau memberikan persembahan lewat amplop yang akan diberikan oleh para pelayan-pelayan yang ada. Kalau mau lewat amplop silahkan angkat tangan, nanti kita akan memberikan amplopnya. Ya silahkan. Oke. Ya. Ada lagi yang mau memberikan persembahan lewat amplop? Oke, di sebelah situ masih ada satu. Ya ini belum, itu dua belum. Itu juga belum. Oke. Sudah ada yang ini belum? Dua itu belum. Oke, pengumuman berikutnya adalah minggu depan. Tema minggu depan kita wow. Minggu depan kita akan merayakan ulang tahun Kingdom Fun Club ke-10. Nggak nyangka kalau kita sudah setua itu. Mungkin nggak tahu ya, mungkin tua apa muda ya. Ya 10 tahun mesti. Tapi perjalanan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita semua, nggak bicara soal pelayan, pengurus, tapi bahkan jemaat yang ngerasakan itu merupakan luar biasa sekali. Banyak kita mengirimkan setelah lulus mereka keluar di kota-kota dan mereka menjadi leader di sana, mereka melayani di sana. Wow, itu suatu hal yang luar biasa. Makanya mari tahun ini libatkan diri saudara. Ya kita akan ke depan akan ada acara-acara yang menarik.
Saudara, kalau misalnya ada acara-acara, ayo, aku mau Kak, mau jadi pengurusnya. Silahkan, kita akan buka selebar-lebarnya untuk saudara-saudara bisa terlibat ya di dalam kegerakan-kegerakan Tuhan di depan. Ya, oke, judulnya adalah Survived. Ya, 20 dibagi 2. 20 dibagi 2, 10, pas. Survive 20, maksudnya survive dari tahun 2020 kita survive. Bisa melewati tahun 2020. Ya, sekarang kita memasuki tahun yang ke-10. Dan pembicaranya adalah Bapak Gembala kita sendiri dan tentunya ada perayaan kembang api atau apa nih kita tahu. Ya nanti biar tim pengurus yang akan mengaturnya. Luar biasa, keren sekali. Oke, mari kita berdiri guys. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Jangan lupa besok minggu kita akan ibadah umum ya, ibadah Sabtu ini adalah ibadah komunitas. Ya, kalau hari Minggu adalah ibadah umum, ibadah korporat. Jadi kalau saudara mau ibadah umum besok ya harus datang. Saya nggak tahu, mungkin sudah habis kursinya, tapi masih bisa. Kalau dilihat biasanya banyak yang membatalkan karena mereka pakai 2 handphone jret, yang satu keterima, yang satu keterima juga. Jadi ini biasanya ini yang dibatalin, jadi masih ada, biasanya ada kursi-kursi kosong. Tapi mari kita sama-sama untuk berada di ibadah umum juga. Oh haleluya, udah ngerok. Oke. Mari kita sebelum kita akhiri, kita akan teriakkan yel-yel kita dulu untuk memberi semangat kita di tahun 2021 ini. Oke. Kingdom Fan Club, Kivangi, Be Holy Party. Bapak terima kasih buat malam yang indah ini. Di malam yang pertama ini Tuhan kami beribadah komunitas di Kingdom Fan Club ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan kami bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk menaikkan puji-pujian kami. Menyembah Engkau dengan segenap hati kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang, biarlah kiranya Engkau selalu memberkati kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi guidance kami, menjadi pelita dan terang bagi kaki kami, bagi perjalanan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Umat Tuhan terimalah berkat daripada Tuhan karena Engkau adalah umat yang diberkati.
Berkatilah engkau dan seluruh isi keluargamu. Diberkatilah orang tuamu. Diberkatilah kakak adikmu dimanapun mereka berada. Diberkatilah studimu. Diberkatilah pekerjaan tanganmu. Diberkatilah engkau dengan berkat-berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya menua berkat katakan sama-sama. Amin. God bless you. Kivangi. Be Holy Party. Silakan duduk dulu. Ucap syukur atas apa yang sudah saudara dapatkan dan nanti kakak pengurus akan mengarahkan